Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam program Resapi GKJ Margoyudan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu, mohon kiranya Engkau berbicara di hati kami, dan penuhilah hati kami dengan sukacita, dan pimpinlah kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan saya bacakan dari Injil Markus pada pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44 yang demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menurut kesaksian Injil Markus pada pasal 12 ayat 41 hingga 44 yang menceritakan pada saat itu ketika Tuhan Yesus di Bait Allah duduk, dan di depan Tuhan Yesus ada peti persembahan. Dan kala itu Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak bagaimana memberikan persembahan itu kepada Allah melalui pengumpulan persembahan yang dimasukkan ke dalam peti persembahan. Dan orang-orang yang disebut dalam Alkitab tadi memberikan dari kelimpahannya. Kemudian datanglah seorang janda miskin, yang tentu saja kalau seorang janda ada identitas sendiri di dalam tradisi Palestina kuno waktu itu, dan jikalau ia seorang miskin pun juga kelihatan dari sandangan yang dipakainya. Bapak, Ibu, pada waktu itu justru terjadi hal yang luar biasa dalam tanggapan Tuhan Yesus, bahwa janda miskin yang memberikan uang yang dimilikinya, yaitu 2 peser, merupakan seluruh nafkah dari kebutuhan hidupnya, dipersembahkan bagi Allah. Tuhan Yesus mengangkat dan memuji janda tadi karena Tuhan Yesus pasti melihat bahwa janda yang memberikan persembahan itu karena dia merasa mencintai Allah. Dia memberikan dengan kerelaan hatinya tanpa menghitung untung dan rugi. Meskipun miskin, dia memiliki keyakinan bahwa apa yang diberikannya itu nanti toh juga akan dicukupi lagi oleh Allah. Sebuah keyakinan yang luar biasa menjadi teladan
ketika seorang janda yang miskin itu justru memberikan segalanya yang dia miliki. Dan itu menunjukkan betapa besar cintanya kepada Allah tanpa dia merasa ada keperbedaan. Meskipun dia seorang miskin, tapi dia yakin bahwa dia dipelihara oleh Allah. Maka dengan penuh syukur, dengan penuh cinta kepada Allah, persembahan yang seharusnya menjadi kebutuhan seluruh hidupnya itu dipersembahkan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman ini mengajarkan kepada kita tentang cinta kita kepada Allah yang tidak perlu harus dengan hitung-menghitung. Apa yang kita berikan kepada Allah sesungguhnya juga sebenarnya jauh dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Betapa kalau kita berani membuat hitung-hitungan, apalah artinya persembahan-persembahan yang bisa diberikan oleh kita. Bahkan kerap kali juga bisa terjadi orang penuh kekhawatiran kalau mempersembahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Bagaimana nanti untuk bisa mencukupi kebutuhan selanjutnya. Namun hakikat persembahan seorang janda miskin tadi adalah manusia hendaklah menyerahkan hidupnya total kepada Allah, meyakini bahwa Sang Pemelihara hidup akan tetap memelihara hidupnya. Tidak akan ada kekhawatiran apapun, dan dia dengan penuh sukacita memberikan hidupnya bagi Allah. Dan jika itu juga menjadi teladan bagi kita, mari kita lakukan hal itu, di mana kita setiap hari dipenuhi oleh cinta Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita aturkan pada Tuhan tidak didasarkan atas pertimbangan untung dan rugi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada saat ini, dan bentuklah hidup kami sebagai manusia yang mengerti, bersyukur, dan menyerahkan hidup kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin.